sih qadar, wa syarrihi lan olo-olone qadar minallahi taala saking Gusti Allah taala. Jelas boten niki? Jelas. Saya ulang lagi. Jadi manusia yang merasa dirinya iman itu harus meyakini 6 hal. Satu, yakin dengan Allah, yang pertama. Yang kedua, yakin dengan malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, yakin dengan kitab-kitabnya Allah. Bukan hanya Al-Quran aja. Jadi kitab-kitabnya Allah diyakini itu memang turun. Mulai Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian yakin bahwa Allah menurunkan para rasul. Dan kemudian yakin akan adanya hari kiamat, baik kiamat sughra maupun kiamat kubro. Dan yang keenam, yakin adanya qada dan qadar. Dari keenam hal nanti yang perlu sedikit dibahas adalah yang kelima dan yang keenam khususnya. Saya yakin dengan standar iman bahwa ada Allah, iman ada malaikat, iman diturunkannya kitab, iman ada rasul. Tapi yang kadang-kadang kita ini masih lalai, kita kadang-kadang tidak begitu iman dengan adanya hari kiamat. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat sughra itu matinya sebagian dari alam. Saya ulang lagi, kiamat sughra itu matinya sebagian atau hancurnya dari alam semesta. Contoh gempa, tsunami, kematian, matinya manusia itu namanya kiamat sughra, karena hanya bagian saja. Tapi kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Jadi kadang-kadang kita merasa hidup kita mau selamanya, kita lupa bahwa kita ini pasti akan mati. Entah kapan waktunya, pasti akan mati. Dan nggak ada satupun sangune mati kecuali ibadah, titik. Jadi jangan sampai hidup kita ini tidak berpikir untuk masa depan yang selamanya, yaitu apa? Setelah kita mati, karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, ketika kita mati, itu yang ditunggu hanyalah ibadah kita, amal jariah kita. Itu harus dipahami. Dan harus dipahami juga bahwa seluruh alam jagat raya ini pasti akan mengalami kehancuran. Itu yang disebut dengan kiamat kubro. Waktunya kapan? Ya itu wallahu alam. Kita nggak dikasih bocoran, tapi yang jelas hanya kisi-kisinya aja, tanda-tanda kecilnya aja, dan ini sudah ada semuanya. Jadi kalau melihat dari zaman yang dimana Rasul diutus, pada saat itu sudah dijelaskan bahwa ini wis mongsone kiamat nek cara kehidupan atau hari siang malam itu mongsone maghrib, padahal zamannya Rasul. Dan sekarang udah 1000 berapa tahun lagi kemudian, ini berarti mepet dengan maghrib. Artinya apa? Sudah mendekati hari kiamat. Untuk itu sekali lagi, jangan pernah kita merasa hidup kita ini selamanya. Ingatlah bahwa manusia pasti akan mengalami kematian, dan nggak ada satupun sangone mati kecuali ibadah dan amal jariah, titik. Yang keenam, yang kadang juga lupa, iman kepada qadar, baik qadar itu baik maupun qadar itu buruk. Jadi ada istilah qada dan qadar, perlu dipahami. Qada adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tapi belum terjadi. Contoh, Mas Rido ditetapkan judulnya A umpamanya, urung terjadi, namanya qada. Nek wis rapi dengan si A tadi, itu namanya qadar. Dan yang namanya qadar nggak bisa dirubah. Kenapa? Sudah terjadi.
Jadi jenengan mungkin dadi wong seperti apa itu namanya kodok. Ditetapkan kehidupan manusia itu dari mulai lahir sampai matinya itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tulisan-tulisan itu namanya kodok. Ketetapan-ketetapan Allah yang belum terwujud namanya kodok. Nggak ada yang terjadi namanya qadar. Dan kita harus yakin dengan adanya qadar tersebut, dan qadar itu semuanya datang dari Allah, baik itu qadar yang baik ini wa khairihi wa syarrihi, maupun qadar yang buruk minallahi ta'ala, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Wong nek wis iman kepada qada dan qadar tidak akan pernah protes karo Gusti Allah. Contoh, aku iki sekolah-sekolah uripku kok panggah kaya ngene, terus jenenge protes karo Gusti Allah. Padahal semua kejadian itu Allah yang kasih. Kalau kita ridho dengan pemberian Allah, pasti hidup kita akan bahagia. Wong ki sengsara mergo ora ridho karo ketetapane Gusti Allah. Perlu dicatat. Apa dikira orang yang kaya raya itu pasti bahagia? Tidak. Jenengan mungkin merasakan penae wong kaya sugih bodoh segala macam tercukupi, belum tentu dia lebih bahagia daripada kita. Bahkan saya kadang-kadang ngiri dengan yang lagi santai jualan gorengan di pinggir jalan tapi bisa ketawa lepas. Belum tentu orang-orang yang berdasi, berjabat segala macam bisa ketawa lepas layaknya pedagang gorengan yang di pinggir jalan itu. Berarti apa? Kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan harta dan benda. Jadi nggak usah nyawang tanggane wong liya kok koyone luwih bahagia, enggak, belum pasti. Bahkan aku nek nyawang Mbah Apuk karo Mbok Apuk ki ngiri. Sampai tua iso kerja bareng ngiri. Isu-isu cewekan yang ngisor wit, wis grenang-greneng, kene isu wis budal ora ketemu karo bojo. Mbah aku 24 jam ketemu karo bojone. Enggak ada yang kadang-kadang bisa seindah pacarannya Mbah aku. Mulai cewekan sampai tua, cewekan loro terus cewekan. Mana Mbah aku? Ngiri kula kalian jenengan asli. Yang lain coba ketemunya karo wong itu. Kayak Pak Ampari ketemunya kapan? Baru bojone jarang. Agak dilihat semua meneh. Kayak Mbak Apuk, isuk jam 6 atau jam 6 meneh, wong loro terus. Dan itu kebahagiaan nggak ternilai. Jadi sekali lagi kita harus yakin bahwa semua ketetapan itu datang dari Allah. Wes, titik. Orang pernah ojo sampai gersulo kalau ketetapane Gusti Allah. Mergo wong sing sengsara adalah orang yang tidak terima dengan keputusannya Allah. Itu pasti sengsara hidupnya. Sampai cek mawon. Kita aja menilai diri kita. Ketika kita nggak terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita, pasti hidupnya nggak bahagia. Itu pasti. Sinten mawon lah jenengan koreksi diri kita masing-masing. Ngopo kok ora bahagia pada saat itu? Pasti pada saat itu kita lagi protes sama Allah. Lalah ning omah bojone ngamuk umpamane. Nek jenengan iman wis ditakdirnya kalau Gusti Allah ngamuk ya wis bene wae, engko lak ya mari dhewe. Selesai masalah. Coba jenengan angan-angan ngoten niku. Jenengan ning omah delah teko omah urung dimasakne kali bojone. Nek jenengan yakin wong iki takdir Gusti Allah ora dimasakne ya wis bene. Selesai masalah. Coba nek protes, kudune aku teko omahku wis cepak kabeh, kudune bojoku wis siap nang omah, kudune iki kabeh kudune terus enggak bahagia. Ini mudah diucapkan tapi susah diterapkan. Kalau ngeten iki ya mesti iso praktekne. Tapi teori ini memang kudu dipahami ngoten niku. Jadi padha-padha belajar. Jadi apa yang perlu diambil pelajaran? Kebahagiaan orang akan terjadi apabila dia ridho dengan keputusannya Gusti Allah. Sebaliknya, kesengsaraan manusia akan terbentuk ketika dia protes dengan qada Gusti Allah. Untuk itu, bagi orang yang beriman nggak pernah susah sebenarnya. Maka dijelaskan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Orang sedihnya, susahnya bagi orang-orang yang iman kepada Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala auliya Allah. Ingatlah para wali ini Gusti Allah. Wali dalam hal ini wong sing beriman tenang karo Gusti Allah, pasti dhek ora duwe rasa sedih, ora duwe rasa khawatir. Mergo apa? Kabeh digantungne karo Gusti Allah. Jadi fasal atau bab yang menjelaskan rukunnya orang yang beriman, yaitu